Episode sebelumnya berakhir dengan keterkejutan Yeonsu saat Chaeung meminta Yeonsu menginap di rumahnya. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Inilah Our Beloved Summer episode 6. Episode 6 dibuka dengan flashback di mana Yeonsu menjelaskan tentang alasannya dan Chaeung berpisah. Yeonsu terlahir dari keluarga yang cukup miskin sehingga Yeonsu membenci kemiskinan. Kemiskinan membuat Yeonsu rendah diri karena Yeonsu jadi tidak mampu membalas budi orang lain. Dan hal itu perlahan membuat Yeonsu enggan untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Di dunia ini kemudian hanya ada satu hal yang penting yang harus dijaga Yeonsu, yaitu neneknya. Impian Yeonsu adalah mengeluarkan neneknya dari kemiskinan dan hidup normal seperti orang lain. Yeonsu pun berusaha sekuat tenaga mengejar impiannya dan memilih untuk bersikap keras juga egois serta tidak menghiraukan pendapat orang tentangnya. Hal ini dia lakukan agar dia kuat untuk mewujudkan impiannya itu. Namun kemudian semuanya berubah saat Yeonsu mengenal Chaeung. Entah kenapa Chaeung bisa membuat Yeonsu memejamkan mata sejenak di tengah kepenatannya. Nyaman, keduanya kemudian terus bersama bahkan berpacaran sejak SMA hingga kuliah. Semuanya terasa manis, hingga suatu ketika Yeonsu dibenturkan dengan kenyataan bahwa Yeonsu dan neneknya harus membayar hutang-hutang pamannya, ditambah kemudian neneknya yang jatuh sakit. Kenyataan demi kenyataan berat yang harus dihadapi Yeonsu membuat Yeonsu kewalahan hingga akhirnya Yeonsu memutuskan hubungannya dengan Chaeung. Menurut Yeonsu, kenyataan baginya dan bagi Chaeung itu berbeda. Yeonsu tidak ingin Chaeung tahu kenyataan yang harus dihadapi Yeonsu. Dan Yeonsu juga tidak ingin Chaeung tahu rasa rendah diri Yeonsu yang selama ini berusaha dia sembunyikan. Adegan kemudian beralih ke masa sekarang saat Chaeung terbangun di pagi hari. Chaeung tidak ingat tentang kedatangan Yeonsu semalam dan heran karena dia terbangun di sofa dan bisa tidur nyenyak semalam. Dia juga heran karena ada sebuah termos asing di meja. Di rumah Yeonsu, nenek Yeonsu bersikeras ingin melamar kerja melalui dinas sosial walaupun Yeonsu sudah melarangnya. Sementara di rumah orang tua Chaeung sudah terlihat rapi dengan pakaian formal karena mereka akan menghadiri pertunjukan menggambar Chaeung. Lanjut kemudian di Sound Shop, Yeonsu dan timnya terlihat sibuk mempersiapkan acara pembukaan Sound Shop yang digelar hari ini. Saat sedang rapat bersama para tim, Yeonsu tiba-tiba teringat kejadian semalam di rumah Chaeung. Seperti yang kita tahu, Chaeung menawari Yeonsu menginap di rumahnya. Namun belum sempat Yeonsu menjawab, Chaeung langsung jatuh tertidur di bahu Yeonsu. Adegan langsung berpindah ke sofa, di mana Chaeung yang dalam keadaan setengah sadar sedang menatap Yeonsu yang duduk menimpanya. Lamunan Yeonsu tidak berlanjut karena bawahannya Ji Ye-in menyadarkan Yeonsu dari lamunannya. Kemudian terlihat Chaeung dan Eunho sedang dalam perjalanan ke Sound Shop. Eunho senang karena akhirnya Chaeung mau muncul di depan umum seperti hari ini. Saat sampai di Sound Shop, Eunho meminta Chaeung masuk ke ruang tunggu Chaeung lebih dulu karena Eunho harus memarkir mobil mereka. Tidak ada pilihan lain, Chaeung menuruti perkataan Eunho. Saat Chaeung membuka pintu ruang tunggunya, Chaeung terkejut melihat Yeonsu tertidur di dalam ruang tunggunya. Chaeung memilih tidak membangunkan Yeonsu dan hanya menatapnya dalam diam. Chaeung sangat menikmati ekspresi damai Yeonsu saat tidur. Dan saat Yeonsu akan terbangun, Chaeung berpura-pura baru masuk ke ruang tunggunya. Di sini Chaeung bertanya apa Yeonsu datang ke rumahnya semalam. Menyadari kalau Chaeung tidak mengingat kejadian semalam, Yeonsu hanya menjawab bahwa dia memang datang ke rumah Chaeung untuk memberikan sesuatu. Selepas itu, Yeonsu bergegas ke tempat diadakannya pertunjukan gambar langsung ilustrator Go-oh. Yeonsu melihat rekaman intro saat Chaeung menggambar dan terpesona pada sisi serius Chaeung saat menggambar yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Saat acara akan dimulai, terlihat orang tua Chaeung datang dengan antusias ingin melihat pertunjukan anaknya.
Di ruang lain, ilustrator Noah mulai memberikan sambutannya dan membuat gambarnya. Sementara itu, ilustrator Go-Oh juga akhirnya memasuki ruangan tempat dia akan menyelesaikan gambarnya. Tanpa berbicara apapun, Go-Oh langsung melanjutkan gambarnya. Terlihat kedua ilustrator itu sangat fokus dan serius menyelesaikan gambar mereka. Di kejauhan, Yeon-soo dan Ji-young melihat Cheung menggambar. Kali ini Yeon-soo mengungkapkan keterkejutannya tentang sisi serius Cheung yang tidak pernah dia lihat sebelumnya pada Ji-young. Ji-young kemudian menyeret Yeon-soo untuk wawancara dokumenter. Dalam wawancaranya, Yeon-soo mengungkap bahwa Yeon-soo tidak menyangka akan bekerja dengan Cheung yang notabene adalah murid dengan peringkat terburuk dulu. Yeon-soo juga mengaku bahwa baru kali ini Yeon-soo melihat Cheung menggambar dengan serius. Dan hal itu membuat Yeon-soo merasakan perubahan antara Cheung yang dulu dan yang sekarang. Saat Yeon-soo kembali ke tempat ilustrator Go-Oh menggambar, Yeon-soo berpapasan dengan orang tua Cheung yang akan pulang. Orang tua Cheung terlihat senang bisa bertemu Yeon-soo lagi. Mereka meminta Yeon-soo berkunjung ke kedai mereka. Dan sebelum pergi, ibu Cheung sempat berkata bahwa Cheung sangat menderita saat mereka putus. Setelah itu, Yeon-soo langsung berbalik memandangi Cheung dan tanpa sengaja bertemu mata dengan Cheung yang sedang berhenti sejenak dari penggambarnya untuk minum. Seolah tak bisa menahan emosinya, Yeon-soo berlalu pergi untuk menenangkan dirinya. Yeon-soo teringat perkataan ibu Cheung tadi. Dan dia mengingat kejadian semalam saat Cheung meminta Yeon-soo menginap di rumah Cheung. Saat itu, Yeon-soo yang melihat wajah pucat Cheung bertanya apa Cheung sakit. Namun, Cheung tidak menjawabnya dan malah jatuh tertidur di bahu Yeon-soo. Adegan berlanjut ke ruang tamu di mana Yeon-soo memarahi Cheung karena meminum obat tidur. Yeon-soo akan menuangkan teh untuk Cheung, namun Cheung malah sudah jatuh tertidur lagi di sofa. Lamunan Yeon-soo kembali dibuyarkan oleh Ji Ye-in yang memberitahu bahwa ilustrator Noah sudah hampir selesai dengan gambarnya. Setelah beberapa saat, di ruangannya, Cheung akhirnya selesai dengan gambarnya. Cheung lalu memperkenalkan dirinya dan langsung beranjak untuk menghampiri Yeon-soo. Namun di tengah jalan, Cheung dihadang oleh NJ yang ternyata datang untuk memberi ucapan selamat pada ilustrator Go-Oh. Para pers pun langsung menyoroti NJ dan ilustrator Go-Oh, sementara Yeon-soo hanya bisa melihat keduanya dari kejauhan. Setelah acara pembukaan Sonship selesai, Yeon-soo minum-minum di kedai Sol-yi. Sol-yi heran karena Yeon-soo malah minum-minum seorang diri di kedainya setelah menyelesaikan proyeknya dengan sukses. Namun Yeon-soo mengaku bahwa ini lebih nyaman baginya ketimbang merayakannya di pesta penutupan bersama yang lain. Yeon-soo kemudian mengungkap bahwa dia merasa iri pada Cheung yang bisa berubah seperti sekarang. Yeon-soo merasa bahwa dirinya menyedihkan dan hanya berlari di tempat sambil mencari nafkah. Namun Sol-yi menimpali bahwa itu tidaklah benar. Yeon-soo tidak hanya berlari di tempat. Selama ini Yeon-soo sudah bekerja keras hingga berhasil melunasi hutang-hutang keluarganya. Malam itu, Yeon-soo minum-minum di kedai Sol-yi hingga dia mabuk berat dan tertidur. Sol-yi kemudian menelpon Ji-young dan meminta Ji-young mengantar Yeon-soo pulang. Di depan sebuah toko, Ji-young membangunkan Yeon-soo dengan sebuah minuman. Selanjutnya, mereka membicarakan tentang dokumenter Yeon-soo dan Cheung. Yeon-soo terus saja mengoceh tentang Cheung dan penasaran apa yang Cheung katakan tentang dirinya di dalam dokumenter. Mendengar itu, Ji-young bertanya apa Yeon-soo masih menyukai Cheung. Namun Yeon-soo menjawab bahwa itu tidaklah mungkin, atau lebih tepatnya, mestinya itu tidaklah mungkin. Selanjutnya, saat Yeon-soo tiba di depan rumahnya, Yeon-soo terkejut melihat Cheung berjalan mondar-mandir di depan rumah Yeon-soo. Menyadari kehadiran Yeon-soo, Cheung pun menghampirinya. Yeon-soo meminta Cheung berbicara dengannya lagi lain waktu, karena sekarang Yeon-soo sudah sangat lelah. Yeon-soo kemudian akan masuk ke rumahnya. Namun karena sangat mabuk, Yeon-soo hampir terjatuh. Untungnya Cheung menangkap Yeon-soo. Saat itu Yeon-soo kembali mengingat kejadian di malam sebelumnya.
Di malam itu, saat Cheung jatuh tertidur di sofa, Yeonsu menyelimutinya dan menatapnya dalam diam. Melihat kerutan di dahi Cheung, Yeonsu menyentuh dahi Cheung dan itu membuat Cheung membuka matanya. Yeonsu kaget dan akan beranjak pergi. Namun, Cheung menarik tangan Yeonsu dan Yeonsu jatuh terduduk di sofa. Cheung mengira bahwa itu adalah mimpi dan berkata bahwa dirinya benar-benar menderita. Setelah itu, Cheung kembali tertidur. Kembali ke depan rumah Yeonsu. Cheung bertanya tentang kejadian malam itu. Yeonsu yang yakin bahwa Cheung tidak ingat tentang malam itu memberitahu bahwa malam itu Cheung meminum obat tidur serta tampak linglung. Dan sepertinya Cheung tertidur setelah kepergiannya. Hanya itu yang terjadi malam itu, tidak lebih. Mendengar itu, Cheung kemudian berkata, kalau begitu, berpura-puralah tidak ingat juga besok. Ya, Cheung ternyata berhasil mengingat kejadian malam itu. Cheung kesal karena di hadapannya Yeonsu berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi di antara mereka malam itu. Cheung kemudian mengungkap bahwa hubungan mereka berbeda dengan hubungan pada umumnya. Saking berbedanya, saat mereka kembali bertemu lagi sekarang, mereka bisa saling menanyakan kabar mereka masing-masing. Bahkan, mereka bisa saling memberitahu bahwa mereka menderita selama ini. Untuk menegaskan hal itu, Cheung kemudian bertanya bagaimana kabar Yeonsu. Tidak bisa menjawab dan hanya bisa meneteskan air mata, Yeonsu kemudian bermonolog bahwa alasan mereka berpisah adalah karena keangkuhan Yeonsu. Keangkuhan Yeonsu yang merasa bahwa dirinya bisa hidup tanpa Cheung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan di episode 7.